Sapa kembali Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا Halo, وسهلا بارك الله فيك. ahlan bik Ustaz, fik barakallah. Jazakallah khair, jazakumullah khair Ustaz. Kajian rutin muslimah ini merupakan tahun antara Lorong Paradisa dan juga Gurba Muslimah. Dan bersama juga dengan jamaah kajian muslimah di Muskat, Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau, juga jamaah Sentul. Dan Alhamdulillah Insya Allah ketiga majlis taklim ini bisa mengikuti secara offline pada hari ini, yaitu di Muscat di kediaman Ibu Wiwit di Lubuk Linggau di Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau, dan juga di Sentul di kediaman Ibu Nunung dan Bapak Zuljaz. Kami ucapkan jazakumullah wa barakatuh kepada para sahabat bait dan telah berkenan untuk memberikan ruang tempat dan waktu di dalam majlis taman-taman surga hari ini insya Allah. Dan seperti biasa, kami Guraba Muslimah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikuna kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Kajian Syarah Kitab Riyadhis Shalihin kali ini insya Allah kita akan meneruskan bab 168 dengan judul yang cukup panjang, yaitu adab berjalan singgah bermalam waktu safar, dianjurkan berjalan di waktu malam, berbuat baik kepada hewan tunggangan dan memperhatikan keperluannya, serta boleh memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan apabila kuat membawanya dan menyuruh orang yang menyia-nyiakan hewan tunggangannya agar mengurusnya dengan baik. Dan juga kita akan meneruskan di hadis ke-967, juga mungkin insya Allah pada bab-bab lain dan hadis-hadis lain insya Allah ta'ala. Dan insya Allah seperti biasa materi akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala yang disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Tak lupa kami ucapkan terima kasih selain kepada Ustaz Suwarga dan juga keluarga besar tim keluarga sudah membantu pelaksananya kajian pada hari ini. Mungkin di situ ada operator Pak Zugas Bayu Indra, Pak Romi Barkas sebagai kameramen, dan dengan Ustadz Bramasta sebagai admin, dan juga mungkin Pak Zubair Banaji. Dan tim kru lain hanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Habizahullah ta'ala yang telah bekerja di balik layar, kami ucapkan jazakumullah wa barakatuh. Dan mungkin bisa dibantu Uktiras untuk membacakan protokol. Tafadhol Uktiras. Baik, Bu Tias. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian kita berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Guraba Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus Muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Guraba Muskat, Facebook Guraba Muslimah dan Guraba Muskat, internet radio Guraba Muskat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis dalam penggunaan Zoom, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan kita adakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema kita hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaannya dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa dibacakan atau bisa juga ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mohon untuk menjaga adab dalam bertanya terhadap Ustadz dan juga menjaga marwah sesama muslim jika pertanyaan menyangkut pribadi tertentu. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat, dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Demikian Tias. Jazakillah khair Uktiras telah membantu membacakan maklumat Guraba Muslimah pada hari ini. Dan sekali lagi jazakumullah khair barakatuh kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung di dalam ruang meeting Zoom. Dan mungkin mari langsung saja kita sama-sama menyimak fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah Ta'ala kepada Ustaz. Faliyatafadhol maskur Ustaz. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kembali kita berjumpa untuk belajar agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga diri dari batasan-batasan dan aturannya. Berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia
dikarenakan kebodohan dia. Bukan berarti dia dimaafkan di saat dia mampu untuk belajar. Manusia terus belajar. Dengan teknologi yang ada, manusia ingin maju. Manusia ingin lebih baik, lebih sukses. Tapi dalam urusan dunia, adapun dalam urusan akhirat, banyak di antara manusia yang benar-benar mengesampingkan ilmu agama. Innallaha yubghid, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah itu benci kepada siapa? Kulla ja'dhariyin, kepada setiap orang yang sombong, yang congkak, ya, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Teriak-teriak di pasar ini jualan. Kita lihat sekarang ya, dengan adanya live jualan di berbagai marketplace, di berbagai macam media sosial. Orang itu live jualan, ngomong ini barangnya kayak gini barang. Sakhabin bil aswaq, himar bin nahar, jifa bil lail. Di waktu siang hari dia seperti keledai, kerja. Di malam hari seperti bangkai. Tapi ada sekarang yang siang malam seperti himar. Dia hanya berpikir uang, ya. Kapan dia beribadah? Alim bid dunya, jahil bil akhirah. Dia sangat berilmu, mengerti tentang urusan dunia, tapi bodoh tentang urusan akhirat. Hari ini kita belajar, dan besok kita belajar, dan terus kita belajar dalam rangka agar kita tahu meniti jalan menuju akhirat, selamat ketika melewati sirat sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Baik, kita melanjutkan bab yang sebelumnya yang belum kita tuntaskan di hadis nomor 967. Tafadhal. Bismillah, hadis nomor 967. Wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khalfah wa asarra ilayya hadithan la uhaddithu bihi ahadan minan nas wa kana ahabba mashtatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatihi hadza mukhtasara wa zada fihi al-Barqani bi isnadi Muslimin ba'da qawlih ha'ishu nakh fadakhala ha'itan lirajulin minal ansar فإذا فيه جمال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وزرفت عينه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنمه وزفره فسكن فقال من رب هذا الجمال لمن هذا الجمال فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدعبه رواه أبو داود كرواية البرقاني. Dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, ia menuturkan, suatu hari Rasulullah memboncengku di belakangnya. Beliau berbisik kepadaku dengan sebuah perkataan yang tidak akan saya sampaikan kepada seorang manusia pun, dan beliau paling suka menutupi diri dengan pohon besar atau jajaran pohon kurma ketika membuang hajatnya.
Diriwayatkan oleh Muslim demikian secara ringkas. Al-Barqani memberi tambahan dengan sanad Muslim. Maka beliau masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor. Ternyata di dalamnya ada seekor unta. Ketika unta itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluarkan suara dan air matanya mengalir. Lalu beliau mendekatinya seraya mengusap punuk dan bagian belakang telinganya sehingga unta itu diam. Kemudian beliau bersabda, "Siapakah pemilik unta ini? Milik siapa unta ini?" Lalu datanglah seorang pemuda Ansar dan berkata, "Unta itu milikku, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan hewan yang telah Allah berikan padamu? Sesungguhnya tadi ia mengadu kepadaku bahwa kamu telah membuatnya lapar dan lelah." Diriwayatkan oleh Abu Daud sama seperti riwayat Al-Barqani. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini adalah putranya Ja'far bin Abi Thalib. Dia sahabat yang hijrah ke Habasyah. Kemudian bagaimana dia tatkala ditanya oleh Najasyi tentang agama Islam ini, dia memberikan penjelasan dengan sangat gamblangnya. Kemudian dibacakan kepada Najasyi awal surah Maryam. Kemudian Najasyi masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kembali ke kota Madinah pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Dan Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia ketika perang Mu'tah ya, di tahun ke-8 Hijriah insyaallah. Anaknya yang meriwayatkan hadis ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umurnya baru 10 tahun. Dan Nabi sangat peduli sama anak-anak kecil ini, khususnya yang yatim di antara mereka. Karena beliau alaihi salatu wasallam pernah yatim. Dan beliau merasakan bagaimana anak yatim itu membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Karena nggak punya bapak dia. Maka lihat di hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW membonceng Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far ini. Dibonceng di belakangnya, lalu beliau berbisik kepadaku dengan sesuatu atau dengan sebuah perkataan yang tidak akan saya sampaikan kepada seorang manusia pun. Tuh, anak umur 10 tahun sudah bisa menjaga rahasia. Anas bin Malik juga pernah disuruh sama Nabi alaihi salatu wassalam dengan satu perintah yang rahasia. Masih kecil Anas ini. Ditanya sama ibunya Anas, "Anas, kau dari mana?" Kata dia, "Habis menyelesaikan urusan Rasulullah." "Apa urusan Nabi SAW?" Kata Anas, "Enggak, aku enggak akan menceritakan rahasia Nabi alaihi salatu wassalam." Kata ibunya, "Benar nak, jangan kau ceritakan kepada siapapun." Kita ini kadang-kadang dikasih rahasia tapi bocor kemana-mana. Dengan alasan kita ngomong, jangan cerita kepada siapa-siapa. Nanti ini si A cerita sama B. Dan dia berpesan kepada si B, engkau jangan cerita kepada siapa-siapa. Si B cerita kepada C dengan mengatakan, engkau jangan cerita kepada siapa-siapa. Ini termasuk tidak menjaga amanah sebenarnya. Maka nih, Abdullah bin Ja'far yang kunyahnya Abu Ja'far, sepertinya dia punya anak Ja'far, kasih nama Ja'far. Jadi Ja'far bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Seperti Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Dia punya anak dikasih nama Ali. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak ada masalah memberikan nama kepada anak seperti nama kakeknya. Itu hal yang lumrah. Taib. Lalu dia mengatakan, dulu ya, nggak banyak toilet seperti sekarang. Di mana-mana ada toilet, walaupun sebagian toilet berbayar umpamanya. Maka ketika seorang punya hajat, di saat nggak ada toilet, maka mereka mencari tempat yang jauh dari masyarakat, yang tidak terlihat, tidak di jalan, tidak di bawah pohon yang berbuah. Abdullah bin Ja'far menyebutkan bahwa yang paling disukai Nabi SAW sebagai penutup dirinya ketika buang hajat itu adalah yang pertama hadafun. Di sini diterjemahkan pohon besar. Sepertinya kurang tepat ya. Disebutkan dalam kitab Al-Mufhim 5 ashkala min talkhis kitab Muslim, hadaf itu adalah martafa'a minal ard wa kullu murtafa'in hadafun. Hadaf itu adalah setiap tanah yang menjulang tinggi. Jadi beliau suka membuang hajatnya ya sembunyi, nggak kelihatan orang gitu. Kan ada tanah rata, kadang-kala ada gundukan. Jadi disebut hadaf itu semua gundukan dari tanah itu disebut hadaf. Jadi bukan pohon besar, tapi semua yang apa ya, yang menjulang tinggi dari bumi itu disebut hadaf. Atau ha'isyu nakhlin, yakni ha'itu nakhlin, terjemahkan di sini sebenarnya sama Imam Nawawi atau sama perawi hadis ya. Yang dimaksud dengan ha'isyu nakhlin ini disebutkan jajaran pohon kurma. Iya betul. Yang dimaksud adalah kebun kurma sebenarnya. Beliau masuk ke kebun kurma, jadi udah bebas, nggak ada orang yang lihat gitu loh. Di riwayat Al-Barqani disebutkan ada tambahan dengan sanadnya Imam Muslim bahwa suatu hari Nabi SAW memasuki ke sebuah kebun milik salah satu dari Ansor, karena memang kebanyakan kebun kurma di Madinah itu ya milik orang-orang Ansor ya. Tahu-tahu Nabi melihat seekor onta. Ketika melihat Nabi SAW, dia mengeluarkan suara, wa dharafat aina, nangis jemaah. Ini ingat, ini bab tentang bagaimana kita memperhatikan kendaraan kita. Kalau dulu kendaraannya adalah ya kuda, onta, keledai ya. Kalau sekarang ya kendaraan yang kita pakai. Kemudian Nabi SAW mengusap punuk onta ini. Setelah diusap punggung onta ini ya, dari punggung onta mungkin sampai ke arah lehernya, sampai ke kepalanya, onta ini berhenti dari tangisannya. Lalu Nabi bertanya alaihissalam, siapa pemilik onta ini? Datanglah pemuda dari kalangan Ansar. Dia berkata, hadza li ya Rasulullah, ini ontaku ya Rasulullah. Nabi akhirnya mengatakan kepada pemuda ini, ala tattaqillah fi hadhil bahimah allati mallakaka Allah iyaha. Beliau mengatakan, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah dalam merawat nih hewan ternak yang dia nggak bisa bicara sebenarnya, yang Allah memberikannya kepadamu untuk sebagai barangmu, milikmu.
fa innahu yashku ilayya. Dia mengadu kepadaku kalau engkau membuatnya lapar. Wa tud'ibuhu, dan membuatnya kerja terus sampai lelah. Jadi ketika seorang mempekerjakan hewan ternak, sekarang kita melihat yang masih digunakan sebagai tunggangan ya kuda mungkin, onta di sebagian tempat, ya. Atau kadangkala kita melihat sapi, kerbau membajak sawah. Maka silakan dipekerjakan. Memang Allah menciptakan semuanya untuk manusia, tapi tetap mereka punya hak. Jangan karena engkau merasa, oh, saya kan manusia, saya pemiliknya, terserah saya. Itu milik Allah dan engkau dikasih amanah. Maka seharusnya yang kau lakukan adalah menjaganya, merawatnya. Jangan dibiarkan lapar. Kalau engkau nggak mampu merawat, lepas saja, kasihkan orang. Kalau nggak, kasihkan orang. Ini juga pelajaran buat kita ya. Kita kadang-kala punya hewan peliharaan di rumah, dan kita sudah mulai malas, apalagi anak-anak kita kadang-kala dia beli apa kek, ayam umpamanya, bebek, kemudian dia pelihara. Namanya anak-anak, dia cepat bosan, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan anak kita agar mereka tidak sampai membolimin hewan peliharaan mereka. Kita bakal ditanya sama Allah. Ingat dengan seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Islam ini perhatian sama hak asasi binatang yang harus disembelih. Yang tidak bisa disembelih, ya sudah, lepaskan dia supaya dia bisa cari makan sendiri tanpa merepotkan. Ana dengar di barat itu katanya, wallahu a'lam, teman-teman mungkin bisa ngasih informasi. Mereka yang punya peliharaan kemudian ditinggal di rumah sampai mati umpamanya, itu bisa dituntut karena dia tidak memberikan hak binatang tersebut. Kalau dalam agama kita, engkau akan dituntut di akhirat nanti, kalaupun tidak ada yang menuntut di dunia. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 968. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzila la nusabbihu hatta nahulla rihala. Rawahul Abu Dawud bi isnadi ala sirah Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu kami apabila singgah di suatu tempat tidak sholat sunnah dahulu sampai membereskan barang-barang bawaan bekal darinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan ini sesuai dengan syarat Muslim. Barakallahu fikum ya. Iya. Ini sebuah arahan bagaimana seorang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Karena kita tahu sholat ini adalah ibadah yang paling indah, di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhan, di mana dia berdialog, berbicara, meminta, memohon, memuji Tuhan. Ketika dia beribadah kepada Allah dengan kondisi ada hal yang menyibukkan dia, maka dia nggak akan khusyuk sholatnya. Maka kita dilarang sholat dalam kondisi menahan buang hajat, atau sholat dalam kondisi ada makanan di hadapan kita dan azan dikumandangkan, maka mulai dengan makan. Ini di antara hikmah
bagaimana orang itu sholat dalam kondisi kosong dari hal-hal yang membuat dia jadi nggak khusyuk. Kemudian karena bab ini bukan bab sholat, babnya ini bab tentang bagaimana kita beradab ketika melakukan perjalanan. Maka di sini ada arahan dari Nabi SAW yang dilakukan oleh para sahabat. Kita nggak sholat sunnah sampai membereskan barang-barang yang ada di atas onta tadi. Jadi bawaan yang ada di atas onta itu turunkan dulu, agar ontanya istirahat. Capek lo bawa barang itu. Dia kan udah biasa, naam, tetap dia capek, dia lelah. Maka jangan sampai itu onta dibiarin bawa barang, antum duduk-duduk, antum sholat sunnah dan merasa ana sedang mengabdi kepada Allah, tapi ternyata hubunganmu dengan makhluk Allah Azza wa Jal tidak baik. Ini bentuk juga perawatan buat hewan-hewan yang kita tunggangi. Jangan sampai dikasih beban lebih dari kemampuan dia. Dan jangan sampai dibiarkan beban itu di atas punggungnya sedangkan engkau mau istirahat. Selesaikan dulu. Nggak usah terburu-buru sholatnya. Selesaikan semuanya. Allahu Akbar. Ontanya istirahat. Nanti dia akan siap untuk membawamu kembali. Engkau pun tidak kepikiran dengan barang-barang yang ada di sana. Hadza huwal Islam. Ini agama Islam. Begitu indahnya memberikan pelajaran. Tapi kadangkala kita tidak mengamalkan. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Menolong teman. Hadis nomor 969. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safarin idh jaa'a rajulun 'ala rahilatin lah faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lah wa man kana lahu fadlu zad falya'ud bihi ala man la zada lak. Fadzakara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menuturkan, ketika kami dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang di atas kendaraannya. Ia menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak punya tunggangan. Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka hendaklah dia memberikannya kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Beliau menyebutkan berbagai macam harta benda hingga kami berpandangan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kami yang berhak memiliki kelebihan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Bab menolong teman ini sebenarnya bab umum ya. Bukan hanya dalam safar, tapi ketika kita mukim, ketika kita ada di rumah kita, di kampung kita, di tempat kerja kita, ya seorang muslim itu diperintahkan untuk saling tolong-menolong ya. Dan Allah akan menolong hambanya ketika hamba ini selalu menolong saudaranya.
Jadi kalau engkau butuh pertolongan Allah, tolonglah orang lain. Kita ini semua butuh bantuan Allah. Maka hendaklah kita menolong orang lain. Karena Allah janji Allah akan menolong kita. Sebagaimana kita kalau suka memaafkan orang lain, Allah suka maafin kita gitu loh. Hanya saja bicara menolong teman ini pada saat genting, di saat kesempitan, di saat dia butuh pertolongan, maka kita lebih diperintahkan lagi untuk menolong dan membantu dia. Di hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bagaimana ketika Nabi SAW sedang dalam perjalanan bersama sahabatnya, tahu-tahu ada seorang laki-laki di atas kendaraan dia, di atas ontanya, dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia menoleh ke kanan ke kiri, ini menunjukkan dia butuh bantuan. Dia punya keperluan. Dia toleh. Ada orang yang ngomong kalau butuh bantuan. Tapi ada orang yang ketika membutuhkan bantuan, dia malu meminta tolong. Contoh nih, kadang-kadang di jalan ya, ada orang nunggu di pinggir jalan. Dia toleh kanan, ya, toleh kiri. Dia berharap ada kendaraan yang berhenti. Mungkin membantu dia. Kadang-kadang dia ngasih isyarat ya. Tapi kadang-kadang nggak ada yang berhenti gitu loh. Dan orang yang cerdas itu dengan isyarat faham. Al-labib bil isyarati yafham. Sekedar isyarat dia udah faham. Oh, ini perlu bantuan gitu. Itu orang yang cerdas. Tapi ada orang yang apa istilahnya? Acuh. Bukan acuh, yang biasanya suruh minum air itu. Gagal. Hah? Apa istilahnya? Tell me apa? Lemot. Lemot ya, lemot. Lemot ya, lemot apa? Lemot. Ada yang lemot dia. Dia nggak paham gitu. Nggak paham. Nabi SAW ketika melihat itu, beliau langsung paham gitu. Orang ini butuh bantuan. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabatnya. Man kana ma'ahu fadlu dhahrin. Barang siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan. Ini kan bahasanya atau terjemahannya, maka hendaklah memberikan kepada orang yang tidak punya tunggangan. Kalau bahasa Arabnya itu, bahasa Arab itu indah, karena kalau sulit untuk diterjemahkan letter luck. Falya'ud bihi ala man dhahra. Hendaklah dia kembali memberikan kepada yang nggak punya tunggangan. Artinya kalau dia udah jalan ya, udah jauh, tahu-tahu ada orang yang butuh tunggangan, ya udah kau balik gitu loh. Kau punya 2 onta. Atau ontamu bisa untuk boncengan. Engkau balik tuh, ambil tuh orang. Karena biasanya orang yang nggak punya tunggangan akan ada di belakang jalan kaki. Atau tunggangannya juga sakit, nggak sehat. Sehingga dia pelan-pelan gitu. Ya udah kau balik gitu loh. Jadi kelebihan tunggangan itu boleh jadi dia punya onta, atau tadi dia bisa untuk bonceng orang. Kalau orang naik motor umpamanya, motornya ini cukup untuk 2 orang. Atau dia sama penumpang. Oh, lihat teman-temanmu jalan kaki, udah bismillah. Ana lihat subhanallah tadi waktu pulang dari kampus, melihat Masya Allah, mahasiswa itu mengamalkan nih hadisnya. Dia naik motor, temannya jalan kaki. Dia berhenti, ditunggu temannya. Fadhal, kata dia. Orang memang nggak ada kerugian buat engkau gitu loh. Kau dapat pahala. Dan memang kosong. Mobil umpamanya. Kau naik mobil, ada orang butuh tumpangan. Mobilmu hanya engkau berdua, padahal cukup untuk 7 orang. Ya bismillah, suruh naik gitu loh. Ini
perintah Nabi SAW agar manusia itu tidak menjadi orang yang individualisme, hanya memikirkan diri sendiri. Engkau mungkin mengatakan, loh iya tapi kan ini motorku, ini mobilku, betul. Tapi kau ada kelebihan loh. Mobilmu itu engkau sendirian, engkau cukup untuk mungkin 4 orang. Kalau sedan umpamanya, 3 di belakang, 1 di depan, jadi 5 bersamamu. Maka berikan kesempatan buat orang lain. Ini juga memberikan arahan bahwa saya berbuat baik itu banyak sekali jemaah pintu-pintunya. Dan tatkala kita bicara ibadah, ibadah itu ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah. Adalah penyebutan nama untuk semua amalan dan ucapan yang dicintai Allah dan diridhoinya. Baik itu yang lahir atau yang batin. Ini ibadah kita. Engkau subhanallah, lihat kawanmu tiap hari umpamanya berangkat dari rumahnya ke kampus, dia jalan kaki. Udah tiap hari kau jemput, kau antarin. Kalau kau berpikir fulus, kau berpikir gimana kalau ana ngojek gitu ya, untuk mendapatkan uang. Ya engkau kalau mau bekerja fadhol. Tapi kalau engkau sedang tak cari duit dan engkau memang sudah kelebihan duit, ya udah suruh mereka naik. Kemudian waman kana lahu fadlu zadin, yang punya bekal lebih. Terus ya udah kasihkan kepada yang nggak punya bekal. Berbagilah dengan mereka. Fadzakara min asnafil mal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW menyebut berbagai macam harta. Iya, kemudian berbagai macam harta benda ya. Mungkin yang punya kelebihan baju. Nih emak-emak kadangkala punya baju banyak. Dia ngelihat kok udah penuh lemari ana ya. Apa kata dia? Bang, aku kayaknya butuh lemari 1 lagi. Ya Allah. Bukan lemarinya ditambah, tapi barangnya dikurangin. Orang yang punya kelebihan tas, lu kasihkan kepada yang lainnya. Punya kelebihan sepatu, punya kelebihan sandal, apa aja lah. Engkau berlebih gitu loh. Sampai para sahabat mengatakan, hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadl. Sampai kita mengira bahwasanya kita tuh nggak punya hak untuk memiliki kelebihan. Para jamaah rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini di awal Islam, ketika masih dalam kondisi sulit gitu. Juga pernah Nabi SAW melarang sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari supaya dibagikan karena kondisinya sangat membutuhkan. Tapi kalau orang memang punya kelebihan, ya lebih baik ya dia sedekahkan gitu loh. Karena yang engkau sedekahkan itu yang akan mendampingimu. Tapi yang kau simpan itu akan jadi azab, boleh jadi nantinya. Kau akan ditanya, buat apa kau nyimpan banyak-banyak? Namun memang para ulama mengatakan selama orang itu mengeluarkan zakatnya, maka dia punya kelebihan harta nggak apa-apa. Yang penting zakat yang wajib dia keluarkan. Namun apa gunanya engkau menimbun harta kalau akhirnya engkau tinggalkan? Yang lebih baik adalah yang kau berbagi. Karena itu yang akan selalu ada di sampingmu kemanapun kau pergi. Sampai di atas sirat, sedekah pun akan memberikan syafaat. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 970. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Jabir. Naam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu arada
an yaghzuwa faqala ya ma'syaral muhajirina wal ansar inna min ikhwanikum qauman laisa lahum mal wala ashiratun falyadumma ahadukum ilaihi rajulaini awith thalathata fama li ahadina min zahrin yahmiluhu illa uqbatun ka uqbatin ya'ni ahadihim qala fadomamtu ilayya thnaini aw thalathatan mali illa illa uqbatun ka uqbati ahadihim min jamali. Rawahu Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu ketika beliau hendak berperang, lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Muhajirin dan Ansor, sesungguhnya di antara saudara kalian ada yang tidak mempunyai harta, tidak juga karib kerabat. Hendaklah salah seorang dari kalian bergabung dengan 2 atau 3 orang dari mereka. Maka tiada seorang pun yang mempunyai tunggangan kecuali ia menaikinya secara bergantian." Jabir lantas berkata, "Maka bergabunglah denganku 2 atau 3 orang, dan kami menungganginya secara bergantian." Hadis riwayat Abu Daud. Barakallahu fikum ya. Nah, ada tambahan di terjemahan ini agar kita bisa lebih memahami ya. Yang terakhir, kami menungganginya secara bergantian dan bagianku seperti bagian mereka. Maksudnya Jabir itu pemilik, tapi menaikinya sama dengan yang lain. Kalau 3 orang, 10 menit Jabir, 10 menit B, 10 menit C. Jabir sama 10 menit. Bukan karena dia pemilik, lebih lama dia. Enggak. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, membangkitkan ruh empati dan simpati kepada orang lain. Beliau mengatakan, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, ada nih dari min ikhwanikum." Dikasih tahu dari saudara-saudara kalian, bukan orang lain, mereka saudara kalian. Terus bagaimana kondisi mereka? Mereka nggak punya harta, mereka nggak punya kerabat. Kalau ada kerabatnya dan sanak familinya, ya akan ada kewajiban silaturahim. Ini mereka nggak punya siapa-siapa. Terus, ya udah, hendaklah setiap orang itu ngambil 2 atau 3 orang untuk bergantian menunggangi kendaraannya. Masya Allah jemaah. Dan bagian mereka sama dengan bagian yang numpang. Yakni pemilik ini punya bagian yang sama dengan penumpang. Kadang-kadang kan kalau kita naik mobil atau naik apa ya, pemiliknya dapat yang paling enak, umpamanya seperti itu. Ini nggak sama. Jadi kalau naik onta itu, umpamanya 1 kilo. Ini jalan kaki 1 kilo nih. Atau mereka berlari-lari ya, karena dianjurkan sama Nabi SAW untuk berlari kecil-kecil agar nggak terlalu capek. Onta kan agak cepat, ketika dia jalannya lambat, dia semakin capek. Maka agak berlari kecil, jalannya agak cepat. Nanti setelah 1 kilo dia istirahat naik. Berarti kalau 3 orang 1 kilo naik si yang tengah nih. Kemudian 1 kilo lagi naik ini, yang ini 2 kilo. Ya sekitar 2 kiloan mereka naiknya. Setiap 2 kilo mereka akan dapat waktu dia naik. Subhanallah. Padahal mereka pemilik. Nah,
La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Kayak gitu tuh. Muslim. Binatang aja kita suruh perhatian. Apalagi sama manusia. Sesama muslim lagi. Maka hendaklah kita saling tolong-menolong dengan fisik kita, dengan harta kita, dengan kehormatan yang kita miliki. Karena sejatinya dunia ini tempat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam meraih keridhaan Allah dan surganya. Itulah yang seharusnya orang bersaing. Bersaing itu di situ tempatnya. Kenapa? Ini persaingan untuk sesuatu yang kekal dan abadi. Bukan persaingan untuk sesuatu yang akan ditinggal dan tidak berguna lagi buat kita. Taib, ada satu hadis lagi yang terakhir, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 971. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masiri wa yuzjid du'ifa wa yurdifu wa yad'u lahu. Rawahul Abu Dauda bi isnadan hasan. Bi isnadin hasan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya Rasulullah berjalan paling belakang untuk mendorong orang yang lemah, memboncengkan dan mendoakannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Barakallahu fikum. Nah, nih bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpinnya. Panglima perang. Beliau kadangkala jalan di belakang. Jadi pemimpin itu harus memperhatikan anak buahnya. Yang jalannya cepat, oke, cepat dia jalannya. Tapi ada orang-orang di belakang yang nggak bisa cepat karena mungkin dia jalan kaki, mungkin dia naik onta. Maka Nabi SAW mundur ke belakang dalam rangka untuk fayuzjid dha'if, mendorong orang yang lemah, dikasih semangat, ayo ya. Seperti itu, dibarengin. Kadang-kadang memboncengnya, ayo naik sama Nabi SAW, wa yad'u lahu, mendoakannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini juga arahan bagi para pemimpin. Apapun jabatanmu, engkau jangan hanya melihat dirimu sendiri. Engkau membawa banyak orang. Yang kondisi tiap orang berbeda-beda. Ada yang bisa diajak cepat, ada yang memang nggak bisa karena ada masalah. Ini hadis Jabir bin Abdullah ya. Jabir. Ada cerita yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini Jabir mengatakan, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Pernah satu hari aku dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'a bi jamali wa a'ya. Ontaku ini lambat. Dan kayaknya dia udah sakit udah. Ontanya ini. Akhirnya Jabir ada di belakang. Fa'ata alayya Nabi SAW. Maka Nabi datang tuh, mendatangiku. Ada pasukan jalan di depan, Jabir di belakang nih. Faqala Jabir. Kata Nabi SAW, Jabir ini yang terlambat ini. Naam, kata dia. Iya ya Rasulullah. Ma sya'nuk? Kenapa engkau? Kata dia. Qultu abta alayya jamali wa a'ya. Ini ontaku lambat jalannya dan kayaknya dia kecapean. Fatakhallaftu. Akhirnya aku ya nggak bisa cepat. Terlambat akhirnya. Fanazala
yajnuhu bimihjani. Nabi turun SAW. Tuh, dari naik kendaraan, Nabi turun. Dan boleh jadi Jabir dalam kondisi wallahu a'lam, apakah Jabir di atas atau di bawah? Iya, Jabir dalam kondisi turun. Jadi ontanya itu nggak dinaikin, dituntun. Karena Nabi SAW juga memberikan arahan, jangan dipaksa tuh onta kalau dia capek, kelelahan. Maka Jabir turun, berjalan kaki, bawa ontanya. Nabi SAW turun, terus beliau mengambil tongkatnya, kemudian kayak ditusuk ya ontanya dengan tongkat Nabi SAW, kemudian atau dipukul sama Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, irkab, engkau naikin sekarang. Jadi udah didoain sama Nabi SAW ini onta. Farakibtu, akhirnya aku naik. Ketika aku naik ini, onta mau nyalip Nabi SAW terus. Yang awalnya nggak kuat jalan, tahu-tahu dinaikin sama Jabir SAW. Oleh Jabir radhiyallahu anhu, setelah didoakan oleh Nabi SAW, onta ini jadi kenceng jamaah. Jabir sampai nggak kuat nahan itu onta. Thumma qala atabi'u jamalak. Kata Nabi SAW, engkau jual ontamu sama aku. Qultu na'am. Iya, aku jual. Kemudian Nabi SAW membelinya dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah ini 1 dinar kalau nggak salah ya. Nah, setelah dibeli sampai kota Madinah, Jabir ini punya syarat, nggak apa-apa kata dia, tapi aku minta diantar sampai kota Madinah. Iya kata dia. Akhirnya sampai kota Madinah. Thumma qadima Rasulullah SAW qabli. Nabi SAW nyampe duluan. Di siang hari Jabir baru nyampe. Faji'na ilal masjid. Maka kami sahabat yang memang nggak bareng sama Nabi ya, Nabi jalan duluan, ini sahabat akhirnya datang ke masjid. Ternyata Nabi SAW sudah ada di pintu masjid. Al-an qadimta, engkau sekarang baru nyampe kata dia. Qultu na'am Rasulullah. Sudah, engkau tinggal ontamu, engkau masuk, engkau sholat 2 rakaat. Kemudian Jabir masuk, sholat 2 rakaat. Lalu Nabi SAW untuk memerintahkan kepada Bilal untuk menimbang 1 uqiyah itu, 1 dinar itu untuk diberikan kepada Jabir sebagai bayaran untuk ontanya. Setelah ditimbang diberikan kepada Jabir. Akhirnya Jabir pulang sudah, makasih, dia pulang. Ketika Jabir pulang, qala ud'u li Jabiran. Ngomong Bilal, panggilkan Jabir. Dipanggil Jabir. Kata Jabir, ini bentar lagi nih dibalikin ontanya sama kepadaku, kata dia. Aku tidak membenci sesuatu kecuali ini, dibalikin ontanya kepadaku. Akhirnya Jabir balik, ya Rasulullah, khud jamalak walaka thamanu. Ambil ontamu dan duitnya sekalian. Sallallahu ala nabi. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau perhatian sama umat. Beliau tahu Jabir ini butuh fulus. Dia butuh onta, dia butuh fulus. Bapaknya meninggal dunia dengan meninggalkan adik-adik yang masih kecil. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengembalikan ontanya Jabir yang sudah sehat, yang sudah cepat, dan memberikan uangnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang doa naik kendaraan untuk safar ya, atau doa dalam perjalanan juga. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Fik barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Sekali lagi alhamdulillah alazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah alazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Hayakallah Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat bahwa tausiah wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini, dan
Sebelum masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab, seperti biasa kami Guru Muslimah ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel di media sunnah yang terus serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain ada Guru Muslimah, ada Sapa Muslim, Guru Muslimah sendiri tentunya, dan Yayasan Kajian Sunnah Semarang atau YKSS, Sapa Muslim, Advisi, Abiyati TV, DSTV, Tenggarong, Pemuda Hijrah Cirebon Channel, Al-Fiqhul Najat TV, dan Hijrah TV. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah wa barakatuh fikum. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan insya Allah. Ustadz, ini ada pertanyaan, sebenarnya cukup panjang Ustadz pertanyaannya, tapi dari pekan lalu Ustadz, dari salah satu dari Amatullah di Groba Muslimah Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan melindungi Ustadz sekeluarga dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Awan Ustadz, mohon izin bertanya dan meminta nasihat serta doanya. Qadarullah wa masyafa'al, keluarga besar kami tengah mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Sepupu perempuan saya yang sudah menikah sudah beberapa bulan belakangan ini sering pergi berdua dengan lelaki lain. Bahkan sepupu saya suka membawa lelaki itu ke rumahnya dan terang-terangan membawa dan mengenalkan lelaki itu ke rumah-rumah saudara-saudaranya, dan bahkan berusaha mempengaruhi akidah saudara kami dengan cara meramal telapak tangan saudara kami. Sepupu saya tersebut juga sempat mengutarakan keinginannya yang menyeleneh, yaitu ingin menjadi dukun, dan bilang kalau sudah jadi dukun mau umroh. Suami dan anak dari sepupu saya sudah mengetahui akan kelakuan sepupu saya tersebut, namun mereka tidak bisa mengambil tindakan tegas dan menyembunyikannya dari keluarga besar. Lelaki itu sudah beristri dan qadarullah karena kejadian ini mereka tengah mengurus perceraian. Lelaki tersebut kemungkinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan spiritual atau dukun, sehingga kami khawatir dan menduga sepupu saya menjadi seperti mungkin karena pengaruh dari laki tersebut. Keluarga sudah berusaha menasihati baik-baik, namun qadarullah masih belum berhasil untuk menyadarkan sepupu saya. Qadarullah, suami dari sepupu saya mendapatkan ujian pasca lebaran Idul Fitri. Qadarullah, saat sedang bekerja menggunakan mobil, dia tidak sengaja menabrak seseorang anak dari customernya hingga meninggal. Sehingga saat ini dia masih harus menjalani proses hukumnya. Mohon doa, saran dan nasihatnya dari Ustadz, apa yang sebaiknya kami lakukan Ustadz? Syukran kasiran, jazakumullah khair, wabarakatuh. Demikian Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, jemaah rahimakumullah, sebelum menjawab pertanyaan tadi Anda menyampaikan bahwasanya Jabir bin Abdullah dibeli ontanya dengan 1 uqiyah. Anda tadi mungkin menyebutkan 1 uqiyah, 1 dinar, enggak. 1 uqiyah itu beberapa dinar ya. Disebutkan kira-kira 29 gram emas lebih ya. 30 gram kurang seperempat lah. Itu 1 uqiyah yang dengannya ontanya Jabir dibeli oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kembali kepada pertanyaan. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa sihir itu benar ada. Kalau tadi istri sepupunya tahu-tahu melakukan tindakan yang secara akal sehat nggak masuk gitu. Bagaimana dia membawa lelaki yang sudah bersuami, sedangkan dia yang sudah beristri, sedangkan dia punya suami, dan suaminya nggak mampu berbuat apa-apa. Ini boleh jadi memang perempuan itu terkena sihir. Bisa jadi kalau dia ingin jadi dukun, dia juga menyihir suaminya, sehingga ada suami yang rasa cemburunya hilang sama sekali. Ngelihat istrinya dibawa sama laki-laki, dia diem doang. Sebenarnya dia ingin berontak mungkin, tapi tadi ada pengaruh sihir. Maka solusinya adalah meruqyah, membawa perempuan itu ke ustadz yang bisa meruqyahnya, apalagi dia punya keinginan untuk menjadi dukun ya. Dan sekarang sedang proses cerai. Sebelum semua terjadi, maka bawalah dia untuk diruqyah. Kejadian suami yang nabrak boleh jadi juga ada dampak dari sihir yang memang dikirimkan kepada suaminya. Maka nasihat Anda semuanya hendaklah melakukan ruqyah
tadi kalau memang si perempuan itu nggak bisa meruqyah diri sendiri, ya udah dibawa ke tempat yang bisa meruqyah dia. Adapun untuk suaminya yang sedang menjalani proses hukum, suruh dia banyak-banyak membaca surat Al-Baqarah ya. Kemudian membaca ayat kursi khususnya, membaca 3 surat terakhir, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya. Hendaklah ya berusaha untuk menghilangkan pengaruh sihir itu. Sihir itu ada. Sihir itu ada. Dan yang dilakukan ini sudah nggak masuk akal gitu. Kesian dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Kalau Ustaz, tafadhol dari Muskat, jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Berkaitan dengan safar, berapa batas kilometer gitu ketika kita diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar sholat ketika safar, dan ketika misalnya kita menginap, batasnya apakah ada batas juga harinya ketika kita bisa menjamak atau mengqashar tersebut? Mungkin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara safar ya, jarak berapakah seorang itu boleh menjalankan hukum-hukum musafir yang berkaitan dengan ketika dia puasa, dia boleh berbuka, ketika sholat dia boleh mengqashar sholatnya ya. Ketika Jumatan dia nggak wajib Jumatan. Di sini memang ada khilaf di antara para ulama, tapi jumhur ulama berpendapat 80 kilo. Kalau hitungannya pakai kilo, maka 80 kilometer kira-kira, kurang lebih 80-81 kilometer. Itu kalau jarak. Sebagian ulama tidak pakai jarak, pakainya budaya dan tradisi. Apabila dikatakan safar oleh masyarakat itu perjalanan yang membutuhkan bekal ya ke tempat itu, yang dianggap memang perjalanan safar, maka dianggap safar. Boleh jadi dengan pindah dari satu kota ke kota selanjutnya, walaupun mungkin jaraknya belum sampai 80, dianggap safar. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Yang paling mudah memang yang menggunakan kilometer tadi. Sudah enak gitu. Perhitungannya itu kita sepertinya perhitungan yang baku kalau itu. Ya, kalau dia sudah musafir, maka dia boleh mengqashar sholatnya. Kalau jamak ini kondisional ya, artinya kondisional. Jamak ini bukan hanya untuk musafir. Orang yang sakit boleh jamak, orang yang punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan boleh jamak. Kemudian ketika hujan deras dia boleh jamak, umpamanya di masjid ya, ketika dia sholat berjamaah di masjid. Adapun waktunya berapa hari, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan ya musafir itu 3 hari 3 malam. Kalau dia niat menetap 3 hari 3 malam, maka dianggap musafir. Hari kedatangannya tidak dihitung dan hari kepulangannya nggak dihitung. Itu kalau bicara hari. Ada mungkin sebagian ulama lainnya yang berpendapat bahwasanya yang pokoknya selama dia nggak ada niat untuk tinggal di situ, maka dia dianggap musafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi tadi yang lebih mudah memang yang menggunakan kilometer. Jadi memang sepakat sudah. Kalau yang menggunakan kilometer itu sepakat. Kemudian bicara waktu tadi adalah 3 hari ketika dia niat menetap lebih dari 3 hari. Maka dia dianggap musafir ya. Ingat, waktu masuk dan keluarnya tidak dimasukkan ke 3 hari itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, kembali mengingatkan untuk yang sudah raise hand ataupun yang ingin bertanya kepada Ustaz sudah langsung, bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan intinya kepada kami, kepada host atau co-host yang bertugas, sebelum nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz. Jazakumullah khair. Dan mungkin Uktiras bisa membantu membacaan pertanyaan dari jamaah Zoom.
Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya dari jamaah, afwan di luar tema Ustaz. Ustaz mohon arahannya dan pencerahannya dalam menyalurkan zakat mal dan dana riba. Apakah membantu bayar cicilan atau melunasi hutang riba adik itu lebih utama daripada memberikan zakat kepada fakir miskin? Dana riba ana baca bisa juga disalurkan untuk yang terlilit riba. Tapi adik ini sebenarnya berharta yang bisa melunasi ribanya dengan menjual harta bergeraknya seperti mobil dan motor, tapi tidak mau melakukannya. Dan sudah pernah dibantu tapi berhutang riba lagi, Ustadz. Dan selalu melising kendaraannya daripada menjualnya sampai sekarang. Tapi anak kasihan dengan adik anak, Ustadz. Mohon, takut dia berbuat riba lagi. Mohon nasihatnya, Ustadz. barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah. Kalau bicara mana yang lebih utama antara melunasi utang riba saudaranya, adiknya tadi, dengan uang zakat, atau menyalurkannya ke fakir miskin. Perlu dilihat apakah adik itu memang termasuk yang berhak menerima zakat atau tidak. Kalau dia berhak menerima zakat, maka nggak apa-apa dikasih zakat. Yang nanti zakatnya itu digunakan untuk apa terserah dia. Untuk melunasi hutangnya. Ya. Ada orang yang termasuk berhak menerima zakat itu al-gharimin. Orang-orang yang memang terlilit hutang. Ya. Walaupun kenapa dia berhutang nanti ada penjelasannya. Tapi dia terlilit hutang dan dia tidak mampu untuk melunasinya. Adapun orang ini, kalau tadi adiknya itu memang mampu sebenarnya, dan dia punya sesuatu yang bisa dia jual untuk melunasinya, tapi dia nggak mau ya, maka boleh jadi dia nggak berhak menerima zakat. Dia mampu. Dan boleh jadi ketika kita membantu dia melunasi utangnya, dengan dia tidak bertobat, ya dia akan balik lagi ngutang riba. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang berhutang riba yang belum bertobat ya kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah di masyarakat sini ada bantuan buat mereka yang terlilit riba, dibantu, dilunasi utangnya. Dikatakan jangan berhutang lagi. Kalau mau berhutang, jangan yang pakai riba. Kita lunasin utangnya, dia tetap utang lagi dengan riba. Karena dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau engkau kasihan sama adikmu, maka hendaklah dikasih nasihat, diajak bertobat. Sambil dikasih tahu, nanti aku bantu. Kalau engkau memang nggak mampu, aku bantu gitu loh. Tapi bukan dengan kita melunasi ribanya, kemudian dia ngulangin dosa-dosanya dia, melakukan riba tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jemaah, ana jadi ingat tadi yang urusan safar berapa hari ya. Ana mungkin katakan yang lebih, yang niat tinggal lebih 3 hari, itu dikatakan mukim ya. Ya mereka membatasi 4 hari. Jadi yang tinggal lebih dari 4 hari itu yang dikatakan mukim kalau hitungannya hari. Dan ingat hari masuk dan keluar tidak terhitung. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Nah, Baik, Ustaz. Sekali lagi kami ingatkan yang belum mendrop pertanyaannya, bagi yang sudah rese untuk mendrop terlebih dahulu pertanyaannya untuk nanti dibacakan kepada Ustadz ya, atau untuk nanti ditanyakan kepada Ustadz. Jazakallahu khair. Ini Ustadz ada pertanyaan masih dari mungkin kita persilakan dulu yang sudah rese. Ukti Putri, tafadholi Ukti Putri. Jazakillah khairan Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ustaz, Ana menyambung dari pertanyaan Ana di kajian sebelumnya bersama Ustaz juga terkait dengan zuhud Ustaz. Waktu itu Ana menanyakan soal Jabir bin Abdullah yang ditegur oleh Khalifah Umar bin Khattab karena dia membelikan daging untuk keluarganya. Kemudian ada juga
kisah Abu Dzar Al-Ghifari gitu Ustadz, yang hanya membelanjakan hartanya untuk kebutuhan pokok. Saat itu Ustadz menasehati Ana bahwa tidak hanya itu yang menjadi contoh zuhud, bisa juga Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tapi Ustadz qadarullah Ustadz, semuanya Ana masih jauh Ustadz, belum bisa Ana mencontoh gitu Ustadz. Ana berusaha tapi gagal terus Ustadz. Terus juga Ana baca, kebetulan ada saudara yang jadi pejabat juga, Ana memberikan contoh kisah dari Abu Ubaidah bin Jarrah Ustadz, yang rumahnya kosong melompong, kemudian kiriman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab dia sedekahkan. Itu juga qadarullah kami belum mampu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, sebagaimana sejauh mana sebaiknya kita mencontoh gitu Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah. Bicara beragama, maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan saddidu wa qaribu. Kalian hendaklah berusaha untuk menepati sasaran. Menepati sasaran. Kalau kalian nggak bisa mendekati. Jadi kalau dikatakan tadi nggak bisa mencontoh sahabat ini, nggak bisa mencontoh ini, nggak bisa. Manalah kita berusaha untuk mendekati. Artinya kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat yang banyak sekali, yang gaya hidup mereka berbeda-beda, tapi ambisi kebanyakan mereka adalah akhirat. Jadi hendaklah silahkan engkau hidup tidak menyelisihi syariat, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Tadi kita juga membahas bahwasanya para sahabat sempat berpendapat bahwasanya kita nggak boleh punya kelebihan. Artinya kalau lebih ya udah kasihkan ke orang. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya hal itu di awal Islam. Tapi setelah itu boleh sahabat punya kelebihan gitu loh. Dia punya kelebihan harta, dia simpan, yang penting dia melaksanakan zakatnya. Jadi buat ibu yang bertanya tadi, selama engkau mengeluarkan yang wajib, maka engkau sudah nggak berdosa. Kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana dan kemana. Apabila kita mendapatkan dari tempat yang halal, kemudian kita gunakan untuk yang halal, lalu kita mengeluarkan hak yang ada di dalam harta tersebut, maka cukup. Maka cukup. Nggak ada masalah gitu loh. Walaupun Anda nggak bisa seperti Abdurrahman bin Auf, nggak ada masalah gitu loh. Karena ada yang ideal, tapi ada yang boleh, yang kok nggak berdosa. Dan juga Anda sampaikan bahwasanya zuhud itu tarku ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna di akhirat. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Masih ada pertanyaan dari Muskat, atau dari Muskat bisa mengunmute. Ya udah, kalau Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Yang pertama tadi hadis 968 dikatakan kita diminta untuk membereskan barang-barang kita terlebih dahulu, kemudian melaksanakan sholat. Berarti ada tuntunan kita melakukan sholat sunnah ketika kita sudah sampai di suatu tempat, ketika kita safar. Yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz, apabila kita sudah melaksanakan sholat jamaah, kemudian ternyata kita sampai di tempat itu masih ada waktu gitu. Kemudian kita melaksanakan sholat itu lagi, sholat asar misalnya. Tadi kita sudah menjamaah dengan duhur, tapi kita di tempat tujuan kita masih ada waktu untuk melaksanakan sholat asar. Apabila kita melaksanakan, apakah itu termasuk sikap yang berlebihan ya Ustaz? Seperti itu. Jazakallah khair Ustaz. Dia ngulangin sholat asarnya gitu. tanya lagi saya. Iya Ustaz. Berjamaah atau sendiri? Jamaah atau sendiri? Berjamaah Ustaz. Maksudnya tiba di satu masjid atau siap. menemukan tempat yang lebih proper gitu untuk melaksanakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah, ketika seorang musafir ya,
kemudian dia sudah jamak, lalu dia masuk ke masjid. Dia sudah jamak zuhur sama asar, kemudian dia masuk masjid, tahu-tahu masjid baru qomat asarnya. Bolehkah dia sholat? Boleh. Itu jadi sholat sunnah buat dia, dan dia dapat pahala sholat sunnah. Apakah itu dikatakan berlebih-lebihan? Tidak, karena kita posisinya sedang di masjid. Beda kalau kita di rumah, anak mau sholat lagi, enggak, engkau sudah sholat gitu. Tapi ketika dia ke masjid dan di masjid sedang berjamaah, maka silahkan dia melaksanakan sholat bersama imam. Karena Nabi SAW pernah, beliau sedang sholat subuh, habis sholat subuh, beliau melihat ada 2 sahabat duduk, nggak ikut sholat. Maka Nabi SAW bertanya, "Awa muslimani antuma?" Kalian berdua muslim? "Oh, iya ya Rasul, kami muslim." "Loh, kok nggak sholat?" gitu loh. Kata mereka berdua, "Oh, kami tadi udah sholat di tempat kami, baru datang ke masjid." Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza shallaituma fi rihalikuma." Kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid dan masjid sedang sholat, maka sholatlah, ikutlah sholat bersama mereka. Jadi boleh. Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW supaya nggak kelihatan ini orang muslim apa enggak. Orang pada sholat, dia nggak sholat gitu loh. Ketika sholatnya sholat wajib ya. Kemudian Nabi SAW punya sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad ini sholat isya di Masjid Nabawi. Kemudian dia pulang ke kampungnya jadi imam dia. Sholat isya lagi. Maka itu diperbolehkan dan tidak termasuk berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, barakallahu fik. Fik barakallah, semoga dapat dipahami. Ada pertanyaan Ustadz dari yang sudah raise hand, tafadhali untuk Ukti Cendani Faradila. Apa yang dari Ustadz yang pertanyaan pertama belum terjawab? Oh ya, mungkin bisa diulang pertanyaan yang dari Ustadz. Itu Ustadz untuk sholat sunnah safar, ketika kita sudah sampai di suatu tempat, apakah kita disunahkan untuk melakukan sholat dan niatnya sholat mutlak atau sholat apa ya Ustadz? Iya, jadi memang ketika datang dari safar ya, tadi ceritanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau datang ke masjid, maka masuk masjid dia sholat gitu loh. Tapi kalau masuk rumah, wallahu alam, ana nggak pernah tahu apakah ketika dia di rumahnya dia dianjurkan sholat. Tapi memang yang terjadi itu, para sahabat Nabi ketika mereka safar, mereka tidak langsung pulang ke rumahnya. Ada larangan, mungkin nanti kita akan bahas larangan datang di malam hari. Karena biasanya perempuan-perempuan yang ditinggal itu kan nggak tahu suaminya mau datang. Boleh jadi dia dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dengan baju yang tidak pantas dilihat oleh suaminya. Dan dulu para sahabat ketika datang itu mereka ke masjid dulu. Seperti tadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia ke masjid. Kata Nabi SAW, engkau masuk, engkau sholat gitu loh ke masjid. Setelah itu baru pulang. Jadi ketika dia pulang dari safar itu menuju ke masjid, maka sholat dia di masjid itu. Jadi sholat tahiyatul masjid jadinya. Ketika waktu duha, ya boleh jadi niatnya sholat duha. Tapi apakah ketika dia safar kemudian dia ke rumahnya dianjurkan untuk sholat sunnah ya di rumahnya? Wallahu a'lam, ana nggak tahu. Nah, barakallahu fik. Barakallah. Dari yang sudah resen mungkin Ustadznya kita persilakan untuk Ukti Cendani Faradila. Tafadhali Ukti Cendani. Cendani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya saudara perempuan, Ustadz, kakak. Dia seorang janda, Ustadz. Dia profesi seorang biduan, Ustadz. Itu sekitar 20 tahun dia sebagai biduan. Nah, Ana merasa kasihan gitu, Ustadz. Ana bantu dia semampu Ana gitu. Sementara kami juga punya saudara laki-laki dan saudara dari pihak ayah juga gitu. Gitu, Ustadz. Tapi mereka tidak peduli gitu, Ustadz. Kurang peduli gitu. Nah, bagaimana cara Ana menasihati kakak Ana ini untuk berhenti dari profesinya, Ustadz? Sementara
Dia bilang kalau seandainya dia berhenti gitu Ustaz, dia mau makan dari mana? Syukran. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya. Jadi betapa pentingnya pelajaran tentang tauhid, betapa pentingnya kita mengenal Allah Azza wa Jal, betapa pentingnya kita memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, betapa pentingnya kita mengetahui tentang hakikat kehidupan ini, sehingga dengan itu ya semua masalah akan bisa kita hadapi dengan mudah. Seperti ucapan sang kakak tadi yang mengatakan, kalau aku berhenti, aku makan dari mana? Dan ini juga jawaban dari banyak pelaku dosa yang sebenarnya di hati kecil mereka tahu yang mereka lakukan dosa dan mereka ingin bertobat gitu kepada Allah Azza wa Jal. Tapi dia belum kuat imannya karena dia berpikir, aku nanti makan apa? Seorang yang jadi pelacur, tadi jadi biduan ya, seorang yang jadi pelacur, ada di antara mereka yang ingin tobat gitu loh. Dan dia tahu kerjaan mereka haram. Sehingga muncul istilah PSK, ya pekerja, aku bekerja gitu loh. Iya, pekerjaan itu ada dua. Ada pekerjaan yang halal, ada pekerjaan yang haram gitu loh. Dan Allah Azza wa Jal telah menentukan rizki manusia. Ada manusia yang terburu-buru untuk mendapatkan rizkinya, sehingga dia akhirnya melakukan yang haram. Padahal ada rizki halal dia, ada. Udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena istibta, merasa kok nggak datang-datang rizkinya, ya, maka dia akhirnya melakukan yang haram. Maka tumbuhkan di diri kakak itu keimanan kepada Allah. Kasih tahu dia dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kasih tahu dia tentang hakikat kehidupan ini. Engkau nggak lama hidup di dunia ini. Kalau bicara bagaimana engkau makan, selama engkau masih bisa bergerak kepalamu, engkau bakal makan. Bakal makan. Ya. Karena rizki dan ajal itu jalannya bareng. Orang gak bakal mati kecuali rizkinya habis. Dan orang tidak akan kehabisan rizki kecuali umurnya habis. Makanya kita lihat orang-orang kaya mati padahal duitnya banyak. Wah, udah habis, bukan rizki dia gitu. Maka yang perlu dilakukan pendekatan tadi dengan engkau membantu, udah jangan berharap kepada manusia. Punya paman, punya ini, punya saudara, engkaulah yang mendekatkan diri atau berusaha untuk melakukan pendekatan kepada kakakmu, sampaikan kepada dia, yuk kita belajar bareng, aku punya rezeki, aku bagi dua sama engkau ya. Dan yakin Allah akan kasih rezeki. Di antara pintu rezeki itu adalah memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla ya. Seperti itu. Itu yang perlu dikuatkan. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada dia sambil didoakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian jamaah pintu zakat ya. Ini anak kok jadi ingat dengan zakat ya. Harapan anak, kita itu perlu punya informasi yang cukup. Di setiap daerah itu ada LAZ, lembaga amil zakat. Bagi orang yang tidak mampu, punya hak di sana. Punya hak. Dia bukan minta-minta, dia ngambil haknya. Jadi orang yang memberikan zakat kepada orang, ingat itu haknya dia. Engkau nggak punya hak di uang itu. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dan di harta orang-orang muslim yang berduit itu ada hak yang udah diketahui. Buat siapa? Lisa'il wal mahrum, buat orang yang minta atau yang nggak minta. Ketika ada orang minta, dia punya hak memang. Aku miskin, aku nggak punya. Dan amil zakat itu tadi menyimpan zakat atau menghimpun zakat dari orang-orang ya. Jadi perlu buat yang bertanya tadi, coba dicari tahu di mana ada LAZ yang ada, kemudian kau datang ke sana, sampaikan bahwasanya kondisinya seperti ini, semoga ada dari zakat yang bisa disalurkan kepada dia sehingga dia selamat dari fitnah yang ada. Tapi kita mungkin ke pertanyaan terakhir jamaah. Terakhir Ustaz ya. Mungkin kembali anak persilakan dulu.
wabarakatuh. Uktiras bisa membantu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom? Baik, Bu Tias. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom. Izin bertanya, jikalau rumah kita masih numpang menempati rumah nenek rahimahullah, terus kita punya rezeki uang dari penjualan warisan, pertanyaannya, uang tersebut lebih utama kita belikan dulu rumah ataukah pergi umrah Ustaz, jikalau kita ingin umrah? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya, jamaah berkaitan dengan ibadah umrah atau haji sebenarnya. Kalau bicara haji ini menjadi rukun Islam. Ketika orang tinggal di rumahnya nenek, dia punya tempat tinggal. Kemudian dia punya uang nih, dia punya uang. Maka yang lebih wajib bagi dia adalah berangkat haji. Atau dia tadi mau berangkat umrah. Kalau dia bisa daftarin haji aja. Sambil nunggu panggilan dia untuk berangkat haji. Karena bentuk uangnya dia, bentuk hartanya dia adalah uang gitu loh. Tapi kalau rumah yang dia tempati, nggak harus dia jual untuk berangkat haji. Karena rumah itu dia tempatin gitu loh. Tapi kalau dia punya tempat yang dia sudah nyaman di situ, dan dia punya kelebihan harta tadi, dia jadi mampu berangkat haji. Maka hendaklah dia berangkat haji. Kalau dia mau berangkat umrah, memang sebagian ulama juga mewajibkan orang untuk berangkat umrah, nggak ada masalah dia berangkat umrah. Tapi kalau dia mau beli rumah, karena dia insya Allah punya niat nanti, insya Allah aku akan berangkat haji atau berangkat umrah di saat hartaku cukup ya, maka nggak ada masalah. Karena ibadah haji ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib secara langsung, ada yang boleh ditunda. Tapi lebih baik tadi, kalau engkau punya harta, berangkatlah secara langsung. Insya Allah Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fiik, itu jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi ada beberapa hal yang tadi Ana sampaikan yang Ana ralat ya, berkaitan dengan uqiyah. Satu uqiyah itu bukan 1 dinar tapi beberapa dinar ya. Yang kalau gramnya adalah 29 gram 3/4. 29 gram emas plus 3/4 ya. Itu satu uqiyah. Kemudian bicara safar tadi, ada pertanyaan berapa lama orang itu dianggap musafir dan dia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya atau dia nggak puasa ketika dia berada di tempat itu. Maka kalau bicara jarak, tadi banyak ulama mengatakan jaraknya 80 km, 81 ya. Ada juga yang berpendapat ikut tradisi dan budaya yang mengatakan uruf ya, apakah itu disebut safar atau tidak, seperti ketika melakukan perjalanan keluar kota. Jadi ada hal-hal yang diperselisihkan, ada hal-hal yang pasti itu disebut safar. Bagi buat yang diperselisihkan, hendaklah kita lebih berhati-hati, tidak mengambil hukum safar. Ketika ragu kita, ini safar apa enggak ya, udah nggak usah dianggap safar. Itu lebih kembali kepada hukum asalnya, bahwasanya kita nggak musafir. Kemudian bicara waktu, tadi ketika seorang menetap 4 hari lebih ya, dia niat aku mau 4 hari di sini, maka dianggap mukim ketika 4 hari itu. Tapi kalau dia niatnya cuma 3 hari, dia ingat hari masuk dan keluar nggak dihitung, maka dia tetap dianggap musafir. Tapi kalau niatnya sudah 4 hari tinggal di situ, maka dia dianggap mukim. Sehingga hukum-hukum safar sudah tidak berlaku sejak dia datang. Bukan setelah 4 hari, tapi sejak dia datang. Ana mau ke Jakarta 4 hari. Sejak Ana datang, Ana sudah niat 4 hari di sana, tanpa hari masuk dan keluar ya. Ana datangnya hari Kamis, ya, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ana niatnya full sampai hari Senin. Hari keluarnya nggak dihitung, maka Ana sejak awal sudah tidak dianggap musafir. Maka Ana sejak awal datang sudah nggak boleh qashar lagi. Walaupun jamak diperbolehkan kalau memang kondisinya capek atau lelah, tapi qashar sudah nggak boleh ya. Ada lagi yang berpendapat selama nggak niat tinggal di situ, maka dia dianggap musafir. Wallahu a'lam bishawab. Ada hal-hal yang kita perlu lebih berhati-hati. Maka tadi ketika ragu, kembali kepada hukum asalnya. Kalau engkau bukan musafir, sholatnya disempurnakan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah lazi binati tati musolihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalla, dengan nikmatnya lah segala kebaikan Allah saleh menjadi sempurna. Telah berakhir kajian hari ini, kami Gurba Muslimah mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasinya di kajian kali ini, baik yang mengikuti secara online Zoom dan juga offline, juga terutama untuk jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Jalla Jalla memberikan keridhoannya melalui pertanyaan Antuna agar bisa memberikan ilmu manfaat dan diamalkan juga bagi yang ikut serta mendengarkan sebagai amalan pemberat untuk Antuna kelak. Amin Allahumma amin. Dan kembali kami mohon ingatkan, jika pertanyaan Antuna belum sempat ditanyakan karena keterbatasan waktu ataupun karena banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kami, agar mohon dimaklumi dan mungkin juga bisa diingatkan kembali di kajian berikutnya, insya Allah di kesempatan yang akan datang, di kajian yang sama waktunya, insya Allah di tiap pekan kedua dan keempat tiap bulannya. Atau mungkin jika ada pertanyaan yang sama atau mirip, bisa ditemukan juga jawabannya di Lorong Faradisa atau channel resmi Ustadz lainnya, ataupun juga pada kajian kita sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk memfollow SRB Channel dan juga Lorong Faradisa sebagai afiliasi dari SRB Channel. Dan sebagai informasi, selain kajian Riyadhus Shalihin, kita memiliki 2 kajian muslimah lainnya, yaitu kajian pada hari Rabu, kita ada kajian kitab Ada Awadawa dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, dan bergantian pekan dengan kajian kitab Umdatul Mar'ah atau 100 hadis landasan hukum wanita khusus ummahat, insya Allah pada hari Rabu bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda Hafizahullah Ta'ala, dan juga kajian keluarga bersama Ustadz Firanda Adija Hafizahullah Ta'ala, yakni syarah kitab Syama'il Muhammadiyah di tiap hari Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jika ada pertanyaan seputar fikih, muamalah atau lainnya, juga bisa ditanyakan pada kajian-kajian yang lebih berkesesuaian dengan tema-tema tersebut. Dan untuk informasi waktu detailnya bisa disimak melalui platform digital seperti YouTube, meta platform Gurba Muskat atau Gurba Muslimah Muskat. Jadi jangan lupa untuk mendaftar, mengikuti, menyukai dan membagikan media sosial kami tersebut. Juga untuk menekan tombol pengingat agar terupdate dengan kajian-kajian lainnya, insya Allah berfaedah. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan pada penyelenggaraan kajian. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup.